Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas atau berbagi pengalaman nih tentang murai batu yang dubur putih, Bay. Biasa Dubur putih gimana dulu? Kalau burung bakatnya bagus, materinya mewah, pasti burung juara. gitu misalkan. Nggak ngaruh buat lu ya ibaratnya. Nggak pengaruh kalau gua Oh. sih mau dubur putih mau apa, yang penting kalau isian mewah gua ambil terus. Kalau gua bukan masalah dubur putih, burung yang dada coklat banyak, burung yang susah disetting. Yang adatnya gede juga. Iya, adatnya gede banyak, terus ada yang hari-hanya dikasih kroto sama UH ada, terus ada yang cuma UH aja nggak pakai kroto ada. Nah itu kan kita ngebaca settingan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Fem Channel, bersama saya Fajrin dan Mimi Riyadi. Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas atau berbagi pengalaman nih tentang murai batu yang dubur putih, Bay. Biasanya dubur putih itu kan banyak mitos-mitos juga yang ngomong susah disetting, dapat settingannya, ambekannya gede kayak gitu-gitu, nggak stabil. Kalau pengalaman lu pernah nggak sih ngalamin punya yang kayak gitu, Bay? Ceritain deh sama kita. Maksudnya pengalaman gak stabil apa dubur putih? Dubur putih yang bisa lu kendaliin dan sampai bisa Ya, juara kan mungkin. bicara begini ya, sebenarnya kalau masalah dubur putih orang bilang begini-begini. Menurut gua itu ya tergantung burungnya. Betul. Ya enggak maksudnya gini. Bukan dubur putih aja banyak yang susah Iya, betul. burung. Apalagi dubur putih kan maksudnya mayoritasnya dikit, lebih banyak tuh burung yang maksudnya biasa normal, coklat. Yang coklat juga banyak Banyak yang burung sedikit yang susah settingannya ya. Itu kita bicara soal itu dulu. Ah. Dubur putih gimana dulu? Kalau burung bakatnya bagus, materinya mewah, pasti burung juara. Kalau gue sih mikir gitu. Menurut gue bukan masalah mitos apa bukan, ya kan? Jadi menurut gua kalau dubur putih, burung bakatnya bagus, materinya mewah, kita udah tahu pemahamannya, dia karakternya mau diapain. Berarti kita perawatannya nggak gimana. ngebeda-bedain mitosnya lah. Udah Iya, kalau settingannya gua kita mah, cari aja karakternya, Gua bener gini nggak? sih kalau beli burung ya. Burung kalau gua lihat, wah burung ini mewah nih. Hmm. Kata gua dalam hati gua, batin gua kan, wah ini cakep nih materinya. Itu gua nggak pernah sampai ini dubur putih, ini dubur coklat Oh, juga. berarti itu ada yang bisikin, Bay, itu dubur putih, Bay, gitu misalkan. Nggak ngaruh buat lu ya ibaratnya. Nggak pengaruh kalau gua sih Oh. mau dubur putih mau apa, yang penting kalau isian mewah gua ambil terus. Lu Kalau gua gitu. punya pengalaman gak sih yang dubur putih itu sampai jalan? Siapa sih kira-kira? Banyak baik kalau dubur putih jalan kayak preman kampung, duburnya putih. Itu putih ya? Putih. Malah banyak putihnya juga Iya. banyak. Sampai ke atas-atas. Iya, sampai ke atas dubur putih, putihnya banyak. Borok. Si minyak sayur Minyak juga sayur dubur dubur putih. putih, iya. Nah, banyak. Jadi selama burung itu kita belum tahu karakternya ya memang agak sulit. Yang penting kalau gua gini ya, kalau burung itu menurut gua mewah ya pasti gua akalin terus. Bagaimana caranya? Kalau masalah stabil nggak stabil itu tergantung usia. Betul. Kalau burung masih muda kan mapan-mapanan, ada yang burung masih labil nih, Labil, jadi betul. kadang masuk kadang enggak. Awat-awatan lah Nah ya. iya kayak gitu. Terus menurut lu sendiri, buat teman-teman yang punya pandangan dubur putih itu kayak gimana, Bay? Ibaratnya apa, dikasih pengalaman sama kita lah. Kalau kita kan nggak pernah lihat dari situnya kayak gitu. Ya kalau jadi gua kasih masukan kalau beli burung itu lihat di materi, Bukan dari mitos-mitos iya, lah, apalah. Nah jadi kalau dubur putih kita bagus ya kenapa enggak kayak begitu lah. Bukan masalah dubur putih, burung yang dada coklat banyak, burung yang susah disetting. Yang adatnya gede juga. Iya, adatnya gede banyak, gue juga sering ngalamin kayak gitu. Yang penting mah gini sih, kalau gue sih, kalau kita bicara settingan dubur putih itu harus gimana, ya nggak bisa Jelasin. ngomong. Karena kenapa? Karena settingan itu kan yang udah kita jelasin. Iya. Di burung ini, misalkan karakternya vektornya tinggi banget, nah kita setting dari rendah. Kita ngelihat karakternya. Ngelihat balik lagi ke karakternya, dia maunya di lapangan mau kena UH apa enggak, dia cocok sama keroto apa enggak. Karena gini, banyak burung gue juga yang cuma jangkrik polosan aja ada satu lapangan ya. Terus ada yang
hari-hanya dikasih keroto sama UH ada, terus ada yang cuma UH aja nggak pakai keroto ada. Nah itu kan kita ngebaca settingan itu, ngebaca karakter dia, ngikutin dia mau kerjanya bagaimana. Betul. Yang tadi lu bilang UH aja nggak pakai roto, tetap jangkrik ya teman-teman. Jangkrik emang udah Harian. Jangkrik mah tetap Nah, harian. cuma dia pakai UH Di doang, nggak pakai lapangannya, roto. di lapangannya gitu. buat colok jangkrik, misalkan 3, UH-nya 3 atau 5 tanpa gitu kan. roto lah Nah, ibaratnya. tanpa hari-hanya nggak gua kasih keroto. Iya, takutnya pemahaman teman-teman beda lagi nih, Bay. Iya, Kalau jadi- jangkrik kan emang udah jadi, kita emang udah jadi kayak Makanan makanan, harian, iya, iya, betul. kayak gitu. Kebutuhan hariannya lah. Kalau jangkrik kalau Memi ngomong kalau pakai UH doang bukan berarti UH-nya doang nih, ya jadi gitu. kita ini bicara seputar dubur putih. Jadi seputar dubur putih itu menurut gua nggak masalah. Yang penting gua ada waktu itu subscriber nanya dubur putihnya mewah banget tembakannya. Emang gua akuin ini burung mewah banget ya. Pas dia sharing-sharing sama gua, nah ternyata benar burungnya itu juara terus. Oh, Kata dia apa, stabil lah. dia gitu. sharing lah settingan atau apa tadi akhirnya Iya, ketemu. dia sharing kan, dia nanya mitos-mitos waktu pertama dia mau beli nih. Dia beli, kata dia, Om emang dubur putih kata dia kurang stabil. Gue bilang enggak juga, itu tergantung kan burungnya. Kalau misalkan burungnya enak ya dia pasti jago. Iya, pasti apa juara. ibaratnya pasti juara lah. Nggak mungkin setiap ya Tuhan itu kan nyiptain makhluk itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita ngelihat burung itu dari bakat, bukan dari fisiknya. Kadang burung gede juga kalau sama yang kecil itu isinya mewah-mewah malah kalah burung-burung gede. Iya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi pengalamannya kita nih di soal mitos itu, kita lebih ke ngelihat fakta dari si burung, karakternya, tembakannya, bener nggak? Kerja gaya lagunya, irama lagunya. Jadi gua kasih gitu. pandangan gini ya. Ini kita bicarakan dari fisik ya, segi fisik. Jadi gua kasih pandangannya gini. Gua pernah punya burung itu materinya mewah-mewah. Burung. Itu burung normal ya. Normal maksudnya coklat biasa, bukan dubur putih bukan. Isiannya mewah banget itu burung. Pokoknya burung ini kalau jalan pasti juara. Abis itu kan lah ya. pikiran gua. Tapi memang ambekannya adatnya gede. Itu burung. Nah itu kan kalau kita balikan itu burung memang dari karakternya seperti itu. Kita itu bukan dubur putih loh. Bukan kayak burung maksudnya normal. Karena ada juga burung yang kita lihat burung biasa nih di rumah. Kita kata burung kayak nggak ada bakat, tapi giliran kita datang juara. Mewah benar. Nah jadi kerjanya. nggak bisa kita ukur seperti itu. Yang penting gua ngelihat burung bakat itu setelah gue lombain burung punya bakat apa enggak. Setelah kita pahamin gitu karakternya. Nah intinya yang pertama adalah pemilihan bahan terus bakatnya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu sepemahaman dan sepengalaman kita soal dubur putih ya Iya. Pak ya. Buat teman-teman nih sebelum kita pisah di video soal dubur putih, ada nggak nih Bay pesan-pesan lagi lah terakhir nih buat dubur putih lah. Ya kalau pesan-pesan gua jangan pernah ngelihat fisik, kecuali gini ya, kecuali paruhnya patah itu bolehlah pertimbangan. Iya. Kalau kadang gini ya, kukunya patah satu, kadang ada kan orang beda-beda. Gua mah memang buat hiburan untuk lomba kegantangan. Dia kan ada juga yang patah mewah kan, mewah burungnya. Itu nembak-nembak terus juara. Gua buat teman ngopi nggak masalah. Atau kukunya patah satu, dia juara terus nggak masalah. Tapi kan ada memang orang gini. Buat gue jual lagi. Ketika buat jual, memang kalau untuk ada pembeli itu buat main di event nasional, kadang kan dia bilang, wah ada pertimbangan. Iya, karena cacat. Ada cacat disebutnya. Nah itu kita bagi teman-teman kalau yang misalkan gua memang nggak suka burung yang cacat atau gimana. Tapi kalau untuk masalah untuk hiburan, gua temen ganteng, gua memang pas lelah setelah kerja lah, itu nggak masalah. Jadi itu pandangannya menurut gua. Jadi masalah dubur putih mau masalah burung biasa itu gua bilang ya lebih banyak mana yang susah dubur putih sama yang burung biasa. Ya banyakan yang biasa kan. Betul. Nah itu menurut gua kayak gitu. Oke teman-teman, jadi udah mulai dipahami ya soal mitos. Ya, jadi balik lagi ke bahannya kayak gitu. Kalau bahannya mewah dubur putih ya pasti mewah itu burung kayak gitu. Setelah kita pahami karakternya teman-teman kayak gitu.
Oke teman-teman, soal dubur putih kalau ada yang mau dikomentarin boleh ya Bay, nanti Boleh, di video nggak ini apa-apa. kita sharing bareng-bareng Iya. di komentar nanti. Terus kalau ada permasalahan-permasalahan lain juga teman-teman boleh komentar, nanti kita sortir, kita listing, dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat nih Bay Iya. buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.